Tanpa komitmen, pada akhirnya cinta tak akan bertahan dalam menjalin sebuah hubungan. Maksud di sini komitmen itu seperti apa ya? Kalau menurut gue, ya balik lagi, kalian pacaran itu tujuannya mau kemana? Komitmen, mau ngasih komitmen kayak apa sih? Kalau lagi pacaran itu, kalau menurut gue nggak perlu-perlu banget ya. Nggak perlu sih komitmen. Ya kalau ada kalanya putus ya pasti putus. Ada waktunya lagi bertengkar ya pasti bertengkar. Ya. Ada waktunya pasangan lu di sisi lain bisa selingkuh, bisa. Di sisi lain bisa apa kayak gitu ya pasti bisa kejadian. Dan kita nggak akan pernah tahu esok kayak gimana gitu. Pasangan kita bakalan kayak gimana, mungkin bisa awet, bisa juga enggak. Makanya sih nggak perlu komitmen sih. Ya pacaran kalau komitmen ya kalau menurut gue ngapain sih komitmen. Yang penting kan balik lagi, pacaran itu buat senang-senang kalau untuk orang yang berpacaran. Untuk orang yang berpacaran tapi nggak ada tujuannya, is okay, nggak apa-apa. Sebelumnya yang tadi gue katakan ya is okay kalau pacaran hanya untuk sama-sama saling menyenangkan sebagai saling support system, oke. Alangkah baiknya lagi ya harus ada tujuannya, ya itu sih yang sebelumnya yang gue udah bilang. Melepaskan tak berarti kamu berhenti peduli. Kadang itu hanya berarti kamu berhenti menjadi satu-satunya yang berusaha bertahan. Melepaskan tak berarti kamu berhenti peduli. Kadang itu hanya berarti kamu berhenti menjadi satu-satunya yang berusaha bertahan. Hubungan yang benar adalah dua orang yang tak sempurna yang menolak untuk menyerah satu sama lain. Don't give. Tapi balik lagi ada yang harus menyerah ya harus gitu. Tapi alangkah baiknya jangan nyerah dulu gitu ya. Jangan nyerah jika pasanganmu itu anjrit cemburuan banget, dikit-dikit gila cemburuan banget gitu. Kita yang selalu diomel-omelin mulu gitu ya, dimarahin mulu. Dikit-dikit curigaan ya, dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit sensitif. Ya jangan nyerah sama pasanganmu yang cerewet misalnya ya. Tukang sering belanja misalkan, tukang sering shopping atau tukang sering makan atau tukang sering hangout, jalan-jalan, traveling. Terkadang kan kita bosen terhadap sesuatu hal yang itu aja gitu, bosen gini. Pasangan gue ngajak ke tempat ini nih mulu, apa nggak ada hal yang lain gitu. Pacar gue ngajak makan ini mulu, apa nggak bosen gitu ya. Pacaran itu kayak gitu pasti ada di saat mana kita ada bosannya. Tapi balik lagi, apakah kita menyerah hanya hal-hal seperti itu? Apakah kita menyerah karena pasangan kita yang suka sering shopping, sering makannya banyak, sering hangout, yang sering lebih misalkan bergaulnya tuh lebih ke banyak prianya, atau si cewek si cowoknya yang sering bergaul dengan berbagai beberapa wanita misalnya.
apakah mau menyerah gitu ya kan, apakah mau masih bertahan tuh, apakah mau menyerah yang mentang-mentang dia jarang kasih chat duluan gitu, nyerah, dia nggak merhatiin gue, jarang banget ngechat gue malam-malam gitu, ucapin selamat malam ke, ucapin selamat tidur ke, masa gue mulu yang ngucapin duluan gitu, akhirnya saling pada nungguin deh, lah kok cowok gue nggak ngucapin selamat tidur nih, si cowoknya gitu, lah kok cewek gue nggak ngechat nih, nggak ngucapin selamat tidur, akhirnya sama-sama nungguin, yang akhirnya ketiduran jatuhnya. Besoknya dibahas, bertengkar lagi, kemarin malam lu kenapa lu nggak ngechat gua, bertengkar lagi. Aku tak akan pernah menjanjikan untuk sebuah perasaan, tapi aku bisa menjanjikan untuk sebuah kesetiaan. Kalau aku sih nggak mau ada janji-janji, nggak mau ada komitmen ya kalau lagi di mode pacaran ya. Ngapain harus ada komitmen dan janji-janji yang mana kalau kita janji itu terkadang besok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan bisa kita ingkari. Misalnya perjanjian itu dengan yang tadinya setia tapi akhirnya di salah satunya cewek gue yang selingkuh, cowok gue yang selingkuh, cewek gue ternyata yang suka bohong, ternyata cowok gue yang ternyata banyak bohongnya. Tuh, ngapain di awal ngasih perjanjian, mending nggak usah ada perjanjian, ngapain. Kalau menurut gue nggak penting ya perjanjian itu. Kalau perjanjian itu yang kayak hukum aja ya, dikasih materai perjanjian ya. Nah, kalau perjanjian tanda tangan nikah sih itu wajib. Nah, itu barulah sakral perjanjian namanya. Kalau perjanjian komitmen hanya di mode pacaran ya nggak penting-penting. Kalau menurut gue nggak penting banget ya, ngapain. Di mode pacaran itu kalian nggak, kalau menurut gue ya, kayak ini namanya juga menurut gue ya. Kalau menurut kalian sih tergantung penilaian kalian masing-masing. Di mode pacaran itu nggak perlu ada komitmen atau nggak perlu ada kata-kata perjanjian atau kata-kata ucapan gue akan setia sama lo. Bullshit, tai anjir. Ya kan besok lusa bisa terjadi putus, selingkuh, dibohongi, dikecewain. Ngapain ada janji-janji kalau akhirnya nggak bisa setia? Jawabannya ya bullshit, omong kosong. Nah seperti itu. Aku tak akan merencanakan untuk mencintai kamu, tapi aku bahagia karena telah melakukannya. Tuh, kita merhatiin dia tuh harus dengan seneng gitu, happy. Walaupun terkadang bikin bete, bikin boring, tapi di happy-happyin gitu. Tersenyum lagi. Dalam sebuah hubungan itu pasti ada cobaannya. Yang kuat akan bertahan, yang enggak ya justru sebaliknya. Tuh. Ada cobaannya ya. Entah itu dikasih orang ketiga, entah itu dikasih temen yang suka ngompor-ngomporin misalnya ya, kan ada temen yang suka ngomporin hubungan percintaan seseorang, pasti ada. Tapi nggak menuduh, cuman namanya juga cobaan ya, kayak kita namanya juga ujian, pasti ada aja gitu ya kan. Kita nggak tahu, bukannya menuduh tapi nggak pernah tahu gitu. Hubungan kita, percintaan kita retak
karena teman pun ada, bisa karena orang ke satu, orang kedua, orang ketiga, ya kita kita kan nggak pernah tahu gitu.